Perkenalkan dengan saya sendiri Elsa Triwahyuni dan ini teman saya Emi Rahmawati. Saya Celisa Arisutianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguak informasi etnosains salah satu tradisi di Kota Lamongan. Apa sih tradisinya? Ya, tradisinya yaitu petik laut. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Stay tuned. Petik laut adalah upacara adat atau ritual yang dilakukan oleh nelayan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan juga keselamatan yang diberikan melalui hasil laut. Upacara ini sering dilakukan di wilayah pesisir, terutama di Desa Paloh, Kabupaten Lamongan, khususnya di daerah yang bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian utama. Sejak kapan tradisi petik laut dilakukan di daerah Palu ini, Pak? Kalau tanya tradisi itu ya sejak zaman sebelum kemerdekaan. Jadi kepala desa pada dulu itu yang bernama Bapak Wijoyo, kepala desa pertama. Itu setelah haji kami menjadi Pak Haji Kusudi itu kepala desa sebelum kemerdekaan. Sudah ada. Bahkan dulu ceritanya itu ditaruh di dalam cuma tradisi itu sudah ada yang sekarang dimasak pada saat itu masih mungkin dulu itu kan masih tentang bacaan itu ya. Jadi setelah banyak itu kita lakukan, tapi yang mengarah ke sana. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan utama dari ritual petik laut bagi masyarakat nelayan? Ya, terutama yang untuk mempererat persatuan, mempererat persatuan semua kalangan. Jadi itu kalau biasa kita kan mayoritas nelayan, itu otomatis kan relatif membuat kita anak-anaknya mungkin membantu orang tua. Meskipun demikian karena nggak mungkin orang itu punya keinginan untuk melakukan itu seperti yang di situ kita jadi satu yang pedagang, yang bukan beca, yang kuli, yang nelayan, dalam satu hal biar makan kegiatan itu lestari. Ibu-ibu juga ikut semua. Satu perahu pada sampai 20 orang, 40 orang, kalau yang besar-besar sampai besar. Berarti untuk acara petik laut ini sendiri itu bukan khusus untuk yang mata pencahariannya nelayan. Berarti semua profesi itu semua. Kalau ibu guru pengen naik kadang kemarin ada juga pas KKN itu pas Agustus ya, itu juga kita ajar semua dari semua tahun. Untuk bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan petik laut dilakukan, mungkin bisa dijelaskan dari proses persiapannya itu menyiapkan apa aja sampai acara selesai. Di desa itu kan kita ada karang-karang. Dari karang-karang itu kita membuat pembiayaan Agustusan. Dipersiapkan mulai tanggal, otomatis kegiatan itu kan mulai tanggal 1 sampai akhir Agustus. Nah itu mereka kami itu bersinergi dengan di gabungan gitu ya. Nah dari kegiatan kita biasanya di puncaknya itu nanti kegiatan jadi semua mas kegiatan mungkin mulai dari apa kegiatan nantinya misalnya balap karung, kecil-kecil itu ya, dan olahraga, dan lain-lain itu tetangganya ada semua sampai terakhir itu puncaknya itu petik laut. Dan semua kegiatan itu di sini. Amin.
yang kita lombakan. Pak RT kan ya itu lomba balap karung tua-tua ada apa? Yang penting kan Berarti dari segala usia itu ikut iya, lomba di sini. antisipasi itu. Dan untuk secara keseluruhan tapi itu dia di pusat tadi. Tapi laut yang dia namanya pasti bisa. Untuk istiwasanya dilakukan di sini juga. Di sini juga istiwasa itu dan semua elemen yang jadi sama. Antara lokal tadi karena semua lain seperti koordinasi. Apakah ada perubahan dalam tradisi ini dari generasi ke generasi? Untuk perubahan secara spesifik ya tadi itu sudah sama kegiatan itu terus lari meskipun ada beberapa yang sudah dipindahkan seperti yang mungkin tadi sudah jadi kemasannya masih kita lakukan untuk mengeluarkan tumpeng tetap tidak ada perubahan satu perahu satu tumpeng biasanya dan itu bagus-bagus ya meskipun tidak kita lombakan itu bagus-bagus ya jadi semakin besar tumpeng itu semakin ada rasa kepuasan gitu kan iya sebagai bentuk rasa syukur bangsa kita sudah merdeka kan dan tinggal bisa jadi merdeka di laut juga kita pakai tanah bibit bisa tinggal ngambil ikan saja itu mudah kita dibawa ke perahu masing-masing dimakan bareng di situ tidak masalah seperti itu nanti tidak ada perubahan apa kalau dulu menurut cerita orang tadi masih apa namanya dari dulu kemudian ada keyakinan mungkin ya orang tua itu melarang kepala sapi itu yang kepala sapi itu Sudah tidak ada. mobil sapi kita terus ada satu tujuan apa satu persatuan dalam kemasan dan bersama kemudian sodako-nya tadi itu tumpeng kemudian yang di desa juga tinggal berapa kita bersama pelayanan atau di rumah lalu masing-masing jadi desa juga membuat tumpeng kita membuat tumpeng perangkat-perangkat desa itu membuat tumpeng gitu Nanti dibuat dibangunkan bersama kita kan mengundang bagian kapasitas di hospital sama hadir tapi alhamdulillah meskipun Pak Camat secara langsung nggak hadir mesti ada perhatian Untuk pertanyaan terakhir dari saya, apa makna simbolik dari setiap kegiatan dalam tradisi ini? untuk tradisi ini secara simbolik kita lestari untuk kita lestari saya sampaikan kemudian kan gitu ya sudah ada jadi kita lestari budaya terutama jadi pelaku bisa saya mungkin punya pandangan filosofi yang lain nah tapi kalau kita lestari budaya untuk bangsa lestari dari situ kemasannya tadi bersyukur kepada Allah SWT apa puncaknya selain apa lestari budaya persatuan bersyukur belajar selain kita selalu ditambah dan ditambah itu ya jangan sampai lupa sampai anak cucu kita selalu berdoa Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.